Dia selalu nyatetin, ayo jangan lupa nabung. Cuman ya namanya anak muda anak ya. cowok, Wah, cowok lagi ya kan. laki terus dapat duit banyak itu gimana ya? tapi kita mau jalan kemana? Beli ini, beli itu, udah boros. Bagus, beli sini, beli. Habis aja berarti ya. Iya, ya udah, ya habis gitu aja gitu. Taunya pada saat itu banyak karena seorang Bojes bisa membeli apa yang diinginkan pada saat itu mungkin ya. Jadi pada waktu itu kayak, pada waktu itu ya. Ya, jadi yang beruntungnya ya ada sedikit positifnya pada waktu itu. Alhamdulillahnya aku bisa meringankan orang tuaku lah gitu, almarhum mama sama papa pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hitsmaker. Yes, bersama saya Nando Pamungkas dan partner saya Yanuar Pamungkas. Wih, oh enggak ya? Sama Yanuar aja. Oke, ini Hitsmaker sebelumnya udah pernah dijalankan ya. Oh gitu? Ya, tapi sekarang kita menjalankannya kembali dengan semangat yang baru lebih ya? Lebih apa ya? Lebih membara ya. Lebih membara gitu. Dengan konsep live ya langsung disiarkan di Wow Cafe. Logonya. Yes, di Wow Cafe. Dan sudah ada 10.000 penonton di sini. Halo penonton. Semuanya ini di sana. Mana suaranya? Yang di sana kakak cantik yang sedang di pojok, yang di sana cowok ganteng yang sedang memesan kopi. Hai, selamat datang di Wow Cafe di Hitsmaker. Oke, jadi di apa ini? Semangat yang baru ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Wah, ini udah tahu belum? Udah tahu. Pura-pura nggak tahu dong. Ini merupakan seseorang yang sebenarnya aku dulu pernah idola masa kecil. Betul. Jadi si bang tamu kita ini nih ya, aku gak sebut nama ya. Ini idola gue waktu masih kecil. Masih kecil segini. Apaan yang kecil segini? Orangnya maksudnya. Jadi ini cerita sedikit. Ini tuh salah satu tampilan dia itu ada di salah satu TV dan salah satu program nyanyi-nyanyi gitu zaman dulu. Mas Yanuar. Dan ada banyak loh yang nyanyi-nyanyi. Yang di mana ya? Pokoknya yang bukan yang idol-idol itulah tulisannya. yang satunya gitu. Dan aku selalu nonton program itu dulu kayak gitu. Siapa nih? Jadi kita langsung panggilin aja ya. Boleh, silakan. Let's go. 1, 2, 3. This is Bojes. Boleh tepuk tangan. Halo, selamat pagi Mas Bojes. Mas. Selamat pagi Mas Bojes. Silakan mic-nya Mas. Cek. Ini dia Mas Bojes. Mas Bojes. Yes. Apa kabarnya nih Mas? Apik Mas. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Perjalanan tadi lancar ya Mi? Oh lancar. Enggak macet ya? Enggak macet ya. Yang lain dong Mas. Kebetulan dekat rumah soalnya. Oh dekat rumah. Ya. Ini berapa lama Mas kalau kesini on the way? Kalau kesini sekitar 5 menit 10 menit. Jalan kaki berarti ya? Enggak ya? Basi banget. Basi banget ya. Namanya juga basa-basi Mas. Gimana Mas Yanu? Sini udah ada Mas Bojes nih. Ya langsung aja kita kulik-kulik tentang karir bermusik ya. Tadi kan sempat disebutin bahwa ini idola gue. Oke. Apaan sih? Ini idola Mas Yanu banget ya. Jangan. Dulu waktu ada di TV pakai poster ya. Bojes I love you. Oh ya dulu kan zamannya poster bukan yang HP Zaman gini poster, kan. iya. Itu bukan yang HP gini kan. Belum ada. HP gitu kan. Bojes marry me. Wah. Bukan gua kalau itu. Tapi beneran ada Mas yang dulu kayak gitu. Ada poster gitu. Enggak, kalau dulu kan jarang banget ya maksudnya pakai handphone segala macam, masih zamannya poster SMS, ya. Iya poster Betul. masih. Kamera juga belum bagus-bagus banget kan zaman dulu. Terima kasih Mbak. Ikut juga terima kasih loh. Iya. Lu doang. Oh, Kenapa sih? Enggak apa-apa. Takut aja Mas, takut salah omong aja gitu. Silakan Mas Bojes, ini kita juga sambil ngopi-ngopi nih. Mas, ini kan dulu kan Mas Bojes ini kan salah satu apa nih kalau bilang bukan finalis ya, karena kan dulu kan Mas juga sempat juara berapa kemarin di AFI itu? Juara 3.
Juara 3. Iya. Berarti kan sebagai juara ya istilah apa? Finalis ya? Bukan ya? Bukan finalis ya? Finalis. Ya, finalis ya. Juara finalis. Tapi sebelum ke pertanyaan itu kita tanya dulu kalau Mas Bojes itu sebenarnya angkatan dan tahun berapa sih di kompetisi AFI? Kalau gue sih tahu, cuman gue nggak mau spoil aja. Kan gue fans beratnya betul. Fotonya masih ada loh postnya di wallpaper komputer. Masih ada tuh ya. Ntar minta pap Mas. Mana tuh fotonya? Jadi dulu itu aku AFI angkatan keempat jatuhnya Mas. Angkatan keempat. Jatuhnya angkatan keempat. Yang pertama itu ada AFI 1. AFI 1 itu ada Mas Ferry. Mas Ferry. Ya, AFI 2 ada Mbak Tia. Mbak Tia. Oh, yang juaranya ya. Ya. Oh, yang juara. Terus AFI 3 itu ada Mas Suta dari Bali. Oke. Nah, terus setelah AFI 1 2 3 namanya bukan AFI 4. Nah, itu kebetulan pas di tahun 2005 namanya berubah jadi AFI 2005. AFI 2005. Ya, nah aku di AFI 2005. Waktu itu di AFI 2005 itu yang menang adalah Mas Ade dari Manado. Setelah AFI 2005 ada lagi yang nomor 5 itu adalah AFI 2006. AFI 2006. AFI 2006 itu juaranya adalah vokalisnya Hello, Mas Widi namanya. Hello Band. Lu tahu? Tahu. Ya. Dua cincin. Ya, dua cincin. Tahu. Itu basisnya soalnya Mas. Ular berbisa. Iya benar. Mas Prima itu temanku juga. Oh, itu ternyata dari jebolannya si AFI juga. Iya, dari AFI. Terus di 2006 lama nggak ada. Yang ke-6 baru AFI 2013. Jauh ya? Jauh ya? Jauh. Waktu itu 7 jauh. tahun. Ya. Nah, di AFI 2013 itu juaranya namanya Stefani. Iya, ada. Cewek pasti ya? Cewek. Bukan cowok. Nggak ada. Nah, sekarang nih kita bayangin Januar cewek tuh wujudnya gimana Bang Janu? Gak, gue cuma memastikan doang kan boleh dong. Ya gak apa-apa sih, gak salah Mas, cuman sebel aja gitu. Oh berarti Mas dulu di tahun 2005. Jatuhnya keempat, angkatan keempat. Jadi setelah AFI 3 itu nama franchise-nya namanya itu udah pakai tahun di belakang. Betul, pakai tahun. Itu tuh ini enggak sih superstitious enggak sih? Karena kan katanya kan untuk beberapa orang 4 itu bukan angka yang baik. Bukan gitu. angka yang Ada hubungannya nggak sih? Nggak ada juga sih sebetulnya hubungannya karena waktu itu mereka berubah konsep dari panggung, dari konsep kan dulu ada pertama kali masuk itu kita langsung di asrama gitu ya, maksudnya ada 3 bulan di asrama. Nah waktu itu di AFI 2005 itu agak lama. Di asramanya itu konsepnya jadi 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan di asrama yang berbeda. Sebelumnya berapa bulan? Cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan, Bang. Ya, gitu. Lama jadi ya? karantina lah ya, karantinanya. 6 bulan. Karena di AFI 2005 itu agak lumayan lebih banyak peminatnya pada waktu itu. Jadi seleksinya pun bertahapnya, lebih ketat tahapannya lebih banyak juga. Itu yang AFI ke-5. Keempat. Mulai yang angkatanku. Mas Bojes ya. Yeah. Nah, ini kalau misal ngomongin masalah di tahun segitu Mas, dulu ikutnya AFI itu gimana sih? Ceritanya awalnya kok bisa akhirnya ikut di AFI itu gimana proses awalnya? Awalnya prosesnya, nah ini dia. Nah, apa tuh? Proses. Apa tuh? Mas Nando udah mulai. Udah ini sudah. Karena aku penasaran Mas, jujur aja. Dulu waktu anak kecil tuh kalau nonton TV, ini gimana ya caranya kok bisa orang-orang tuh masuk TV ya gitu kan ya. Iya. Itu lo doang kali. Iya karena aku terlalu imajinatif orangnya. Ini seru banget, jadi nanti tolong editor di zoom mukanya Mas Bojes. Nih ini kalau bisa kamera ini ketiga-tiga kesini. Oke, jadi dulu justru malah aku tuh Mas awalnya malah nggak kepengen masuk di AFI. Loh? Iya dulu awalnya. Jadi karena waktu itu kan sama-sama hype ya antara Idol sama AFI. Betul. Ya. Nah kebetulan di tahun 2005 itu AFI-nya itu bareng sama Idol bareng sama Idol kedua, angkatan kedua. Oke. Jadi Idol pertama itu kan ada siapa namanya? Delon tuh Idol pertama. Nah Idol kedua itu ada almarhum Mike, Judika, Firman, pemenangnya ya 3 besarnya pada waktu itu. Nah jadi waktu pas awal aku justru ikut audisi
Idol. Oh Idol dulu tuh Mas berarti. Waktu itu di Semarang. Itu yang kedua berarti ya? Idol kedua. Idol kedua itu okay. barengan sama angkatan Afiku sama di tahun 2005 pada waktu itu. Nah, aku ikut audisi Idol 2 di mana namanya? Semarang. Di Semarang. Udah niat segala macam ngisi formulir dan bla 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 bla, nggak lolos. Oke. Akhirnya pulang lagi ke Jakarta, ikutan audisi Idol yang di Jakarta. Kebetulan waktunya berbarengan sama AFI 2005. Oh, I see. Ya, nah waktu itu almarhum ibuku, almarhum mama itu nggak tahu kenapa ya, namanya feeling orang tua ya. Aku kepengennya ikutan pas mau audisi Idol di Jakarta. Jadi udah sampai tempat audisinya waktu itu. Terus ibuku bilang, ini jadwalnya barengan sama yang Afi, udah kamu coba yang Afi, jangan coba yang Idol lagi. Karena gitu, sebelumnya belum berhasil waktu itu di Semarang. Iya, waktu pas jadi di Semarang. Coba dulu deh ke Afi coba dulu yang gitu Afi ya. dulu nih. Ya nggak taunya pas nyoba ke yang Afi itu, ya alhamdulillah lolos. Itu juga bukan aku yang mendaftar. Waktu Idol itu aku yang mendaftar, waktu itu kan kita zamannya masih dari formulir gitu ya. Tabloid ya. Tabloid, bener ya tabloid. Iya, dari tabloid dulu. Jadi dulu almarhum mamaku tuh daftarin lewat tabloid Gaul. Anjir lama banget tabloid Gaul. Emang lo tahu? Tahu. Kakak dulu koleksi itu soalnya. Kakakku itu koleksi. Jadi ya kecil kan. Apalagi orangnya imajinatif banget ya. Jadi kayak apa nih lucu-lucu gitu kan. Ada apa sih dengan imajinatif dari tadi kayak lo mempromosikan diri lo terlalu berlebihan. Iya, jadi udah akhirnya nyoba ikut yang itu. Waktu itu pertama kali itu audisinya di La Piazza. Aku ingat banget. Daerah Jakarta Utara situ ya. Di La Piazza, terus kebetulan waktu itu audisinya langsung Mbak Triutami itu, Mbak Ii. Ada 3, Mbak Ii, terus sama Mas Irfan, ada satu lagi aku lupa siapa dari pihak Indosiarnya pada waktu itu. Ya udah lolos akhirnya ya sampai ke 12 besar. 12 besar. Ya, waktu itu dari Jakarta itu pesertanya ada 5.000. Dari 5.000 tuh ya, yang daftar. Betul. Totalnya sekitar 5.000 orang, terpilih 20 dari Jakarta, 20 ke 10, 10, 5, 2, 21. Wih, gokil gitu. juga ya. Berarti dia 5.000 dulu nih, sorry 5.000 daftar nih kan, 5.000 nih, wah daftar, kepilih jadi berapa tadi Mas? 20 dari 5.000 langsung ke 20 Dari 5.000 langsung dipilih 20, 20 langsung 10, 5, 2, 21. Itu yang akhirnya untuk ini belum jadi juara kan, masih tahap? Belum. Itu tahap seleksinya seperti itu. By the way, kalau boleh tahu Mas Bojes, itu apa namanya dari 5.000 ke 20? Iya. Itu pemilihan secara internal apa ada performing lagi gitu, maksudnya di depan juri gitu? Itu langsung performing di depan juri, di depan umum. Jadi waktu pas yang 5.000 ke 20 itu, yang aku bilang tadi itu yang di La Piazza itu. Oh iya. Jadi karena saking banyaknya pada waktu itu, jadi audisinya kalau nggak salah ada 2 tempat, ada yang La Piazza, satu lagi ada yang di Bidakara. Gitu. Nah, yang 5.000 ke 20 itu tuh kalau nggak salah itu banyak pengikutnya itu yang waktu itu di La Piazza itu karena ada Mbak Ii-nya langsung. Oh di situ, iya, mereka pengen jadi langsung dipecahkan itunya. Nah, terus habis itu 20 ke sampai ke 5 itu di La Piazza. Itu di hari yang sama? La Piazza, Bidakara waktu itu. Di hari yang sama itu? Di hari yang sama. Wih, satu hari? Yang sama. Itu iya, yang 5.000 ke 20 itu di La Piazza, di La Piazza. Nah, terus udah kepilih nih 20. Dari 20 10 ke 5 itu ada di Bidakara. Gila. Di hari selanjutnya tapi di hari itu juga. Iya. Cuman tapi 5.000 orang tuh kan maksudnya meluangkan waktu kan pasti lama tuh Mas. Berapa jam tuh dulu tuh? Iya, nah itu dia, itulah hebatnya juri-juri dulu ya. Maksudnya Mbak I segala macam itu dengan sabar mereka milih gitu, kan? Bener-bener. Berarti ya sebenarnya itu bukan kompetisi kaleng-kaleng Iya sih, maksudnya dalam artian dia bisa disandingkan sejajar dengan idol pada saat itu ya. Iya. Sebetulnya sih menurutku dua-duanya tuh antara
Afi sama Idol sama-sama oke, cuman hanya berbeda konsep aja. Kalau Afi ada karantinanya, ada keseharian diary Afinya, ada liputan seperti itunya. Kalau Idol nggak ada kan? Nggak ditunjukin mungkin. Yang dulu mungkin. Kalau yang sekarang nggak tahu nih gimana. Ya, tetap karantina tapi tetap ada kan. Karantinanya ada di Idol ada, ketika dipilih ada. Aku waktu itu nanya ke Judika, Firman juga. Mereka juga sama ditempatin di satu tempat, latihan, lagunya apa segala macam. Itu ada cuman beda konsep kan. Beda konsep aja ya. Tapi ada yang pengen gue tanya ini. Apa tuh? Ya. Dari 5.000 peserta kan ngambil ke 20 peserta tuh. Nah, itu lagu apa yang Mas Bojes nyanyiin sampai akhirnya terpilih masuk ke 20 besar itu? Oke, jadi waktu itu persiapannya karena sebelumnya udah nyoba ikutan audisi yang Idol 2 itu. Jadi aku mempersiapkan satu lagu dari berbagai genre. Jadi misalkan genre pop, baratnya apa, Indonesianya apa. Kalau misalkan disuruh nyanyi rock, Indonesianya apa, baratnya apa, itu sudah aku persiapkan semua. Terus misalkan lagu R&B atau misalkan lagu dangdut apa gitu, lagu dangdutnya apa, lagu R&B-nya baratnya apa, Indonesianya apa. Sampai dangdut gitu juga disiapin ya? Iya disiapin. Kita kan acaranya kalau mengikuti ajang kompetisi bernyanyi seperti itu, kita nggak terpaku di satu genre, terus bisa membawakan semua lagu kan. Jadi aku kebetulan nguasainnya yang biasa pernah aku bawakan aja, yang waktu pas dari 5.000 ke 20 itu aku ingat banget, itu aku bawain lagu Heaven Gomet, bawain lagunya Utha Likumahua, Esokan Masih Ada, sama satu lagi tuh Bon Jovi waktu itu. Itu dari bermacam-macam genre ya. Yang popnya aku bawain Utha, terus R&B-nya Heaven Gomet. Terus tahu nggak yang nyanyi siapa? Nggak tahu sih. Lupa udah. Kalau nadanya masih Clear namanya, Clear. Masih tahu gitu. Kalau itu era berapa, 90-an. 90-an. Betul. Gila sih itu 3. Itu emang itu pemilihan lagunya emang yang sering Mas bawain ya? Iya, kebetulan pada waktu itu pas awal kan aku bawain lagunya Utha Likumahua ya, Esokan Masih Ada. Terus disuruh stop gitu, baru nyanyi sampai refnya stop. Coba abis itu lagu dangdut dulu, aku bawain Kopi Dangdut waktu itu. Udah stop. Akhirnya terakhir ya itu Evan Gomet itu. Coba kamu lagu hip hop atau R&B ada yang kamu bisa nggak? Akhirnya aku coba bawain lagu. Oh, jadi di-cut gitu ya? Surat cut. Iya, dia gitu. Mungkin kan mau nyoba betul. Dan itu kan juga ada 1.000 orang ya mungkin ya. Iya, gue mau percepat gitu. Yang penting udah dapat sampelnya. Iya, yang penting gitu. Enggak satu lagu sampai habis. Pokoknya jangan sampai pas baru masuk, udah Mas. itu kalau lo. Kayaknya aku sih, kayaknya enggak usah deh Mas, nyanyi enggak usah deh kayak gitu. Oke deh Mas, ini aku mau tanya masalah karantina nih Mas. Karena kan tadi kan Mas juga udah sampein juga terkait Afi tuh banyak nih ada karantina, begitu juga Idol gitu. Kayak aku mau tanyain karantina tuh ngapain gitu loh. Prosesnya tuh ngapain aja sih? Mulai dari bangun tidur gitu ya, kegiatannya tuh ngapain. Dan kalau misal Nando dengan kalimat karantina itu kan kayak nggak bisa tuh namanya tiap weekend mungkin keluar atau nggak bebas lah istilahnya. Nah kalau di zaman mana tuh Mas? Memang seperti itu, Mas Januar, Mas Nando. Jadi pada masa karantina itu kita itu hanya fokus untuk belajar. Belajar dengan berbagai macam kayak mata pelajaran lah kasarannya kalau sekolah lah ya. Iya kayak sekolah, itu kayak sekolah. Jadi pada waktu itu aturannya adalah kita tidak boleh mengetahui dunia luar. Gitu? Dalam arti, iya kan tertutup tuh ya? Tertutup karena waktu itu tuh rumahnya samping-sampingan gitu. Jadi ada 2 rumah yang di Raffles Hills pada waktu itu di Cibubur. Yang sebelah itu kayak sekolahannya, yang sebelah itu buat kita tinggal. Nah, di setiap hari itu berbeda-beda. Jadi yang udah pasti ada di setiap harinya adalah koreografi dan vokal, olah vokal. Itu pasti ada di setiap harinya. Nah, tambahan-tambahannya seperti kita belajar kayak teori-teori musik, terus ada kelas dramanya dulu sama Mas almarhum Didi Petet, terus ada public speaking waktu itu sama
Mas siapa? Ada presenter siapa itu Mas? Indra Bekti? Bukan. Bonar. Siapa namanya? Mas lupa. Okay, jadi ada public speakingnya juga, ada kelas psikologinya juga. Psikologi? Ada sama. Oke, menarik itu menarik sih, menarik. Sama menarik. Bunda Romi. Oke. Waktu itu terus waktu itu kepala sekolahnya itu siapa namanya? Aduh, ada. Kepala sekolahnya itu keren sih. Oh ya, Mas Tamam Hussein. Oke. Ya, tahu nggak? Itu Mas Tamam Hussein itu bapaknya Mbak Nina Tamam, vokalisnya Warna. Ya. Mbak Nina, sorry ya Mbak. Sorry Mbak, nggak tahu. Minim literasi ya. Iya. Oke. Jadi banyak. Jadi setiap hari itu kegiatan kita cuman itu bangun tidur, makan, belajar, ke sekolah, ke asrama. Samping, terus pulang makan tidur, udah gitu aja terus selama 3 bulan. Itu 9 to 5 atau gimana tuh Mas? Apanya? Maksudnya kegiatannya dari jam berapa tuh dulu tuh? Ya 9 to 5. 9 to 5 ya. Wah, anjir, kayak sekolah beneran. Setelah itu bebas aja. Setelah itu bebas. Kadang-kadang misalkan kita mau olahraga atau apa, kebetulan di situ kan ada kayak sports clubnya gitu. Boleh misalkan berenang segala macam, nge-gym. Ada McDonald's-nya gitu. nggak Mas di dalamnya? Ada McD nggak di dalam? Nggak ada. Siapa tahu kayak Home Alone bro kan. lagi mau placement ya? Belajar ya? Iya. Belajar. Dulu pokoknya gitu, kita ngulik lagu juga nggak gampang kan, karena betul. Zaman itu kita masih pakai itu apa? Apa Mas? CD yang itu ya, CD player itu ya? CD player yang kecil. Iya, tahu. Kayak Walkman gitu. Walkman. CD apa sih? Namanya waktu itu ada. Apa ya? Aku bilangnya CD player sih. Tapi yang bulat itu bukan Mas? Yang bisa dibawa, yang bisa dibawa. Iya. Itu 2000-an ngehits banget tuh Mas. Jadi materinya dikasih satu CD, udah ngulik gitu, diulang lagi, udah dengerin gitu aja terus. Iya sih ya. Tapi sebenarnya ini menarik nih. Karena kan ini di karantina selama 3 bulan. Iya. Artinya tempatnya juga cuma 2 lagi. Oke. Ya. Sekolahnya di sini, ibaratnya samping-sampingan. Tempatnya situ berarti kan gabung sama teman-teman yang lain. Iya, betul. Mana kan ada teman seangkatan juga lawan jenis. Ya. 3 bulan ketemu terus. Kalau aku sudah jelas. Kalau gua lu udah tahu arahnya kemana pertanyaan. Arahnya kemana udah tahu. Maksudnya Cinlong. Kalau gua sebagai laki-laki normal di karantina yang ngelihatnya itu terus ngatin. Wih, dia narinya bagus, suara bagus gitu kan. Sangat-sangat berpotensi untuk timbul perasaan kan. Kayak Nando misalnya lagi di Cafe Wo nih. Ada percikan. Mana banyak. Gak ada, Mbak Mei lagi di belakang Mbak Mei. Gak ada, orangnya gak ada, aman. Gimana tuh? Ada gak? Sempet ada gak? Ada. Dulu ada loh. Coba ceritain. Dulu memang tuh paling deket sama Tiwi memang. Aku paling deket sama Tiwi. Tiwi ya? Oh itu manis ya Mas? Iya, zaman itu aku paling deket sama Tiwi karena apa? Oke. Kebetulan yang paling sering ngajarin aku kan paling istilahnya paling blow on banget lah untuk masalah koreo gitu Mas. Jadi yang ngajarin aku tuh Tiwi dulu. Jadi Tiwi juga dulu sering ya biasalah curhat itu segala macam. Kalau boleh tahu curhat apa sih? Enggak asli. Aku juga udah lupa pengen tahu. sih. Udah lupa. Tapi ya, ini direkam nih ya curhatannya nih ya. Iya. Jadi intinya memang pada waktu itu aku yang paling deket itu memang sama Tiwi, sehingga jadi mungkin karena di diary itu sering ke-shootnya aku sama Tiwi terus udahlah jadi bukan gimmick sebetulnya, itu memang real terjadi seperti gitu itu ya? Karena kebayang kan kita 3 bulan bareng-bareng loh terus gitu. Jadi aku memang paling sering ngobrol sama Tiwi, paling nyambung waktu itu ya. Tiwi juga cuma nama Mas Bojes aja? Enggak juga. Oh, sama orang lain. Cuman dari guanya pribadinya. Nah, dari ini tuh kita bisa ngelihat gitu. Kalau misalnya cowok itu kalau udah ketemu satu sama cewek yang oke buat diajak ngobrol, dia kan ngobrolnya sama itu. Tapi kalau cewek kan belum tentu, bro. Tendensinya. Bercanda ya Mbak Tiwi ya. Bercanda ya Mbak. Oke. Kalau itu berarti sama seangkatan sama si partnernya itu siapa? Katika ya? Itu juga satu angkatan juga? Satu angkatan
angkatan juga, satu angkatan juga. Jadi apa namanya? Cuman kan nah di AFI 2005 ini kan karantinanya lebih lama. 6 bulan. 6 bulan. Jadi waktu itu kita dibagi dua, ada tim HIP, ada tim HOP. Nah waktu itu Tika sama Tiwi itu beda tim. Si Tika di HIP, Tiwi di HOP. Nah Tiwi itu satu tim sama aku gitu. Jadi aku jarang. Kalau sama Tika jarang ngobrol juga. Ya. Perbedaannya apa Mas antara tim HIP dan HOP ini? Tim HIP dan HOP ini sebetulnya masalah seleksi karena pada waktu setiap daerah ada 2 perwakilan yang aku bilang tadi yang 5.000, 20, 10, 5, 2 ke 1. Nah untuk pemilihan 2 ke 1 ini dulu melalui konser dan melalui karantina hip hop ini. Jadi dibagi tuh 12 hip, 12 peserta HIP, 12 peserta di HOP. Jadi di HIP Jakartanya ada siapa, di HOP Jakarta ada siapa. Di HIP di Bandung ada siapa, di HOP perwakilan dari Bandung ada siapa. Jadi dibagi 2. Dari 24 sampai ke 12 orang. 12. Gitu. Berarti totalnya yang karantina itu adalah 12 orang ya berarti. Ya, yang intinya pada akhir intinya yang di Raffles itu sudah 12 orang. Agak ribet gitu. Ya Mas ya ternyata ya. Iya, aku pikir lumayan. Kayak nyanyi, ya silakan gitu. Itu dia makanya kenapa namanya bukan AFI 4 lagi, dirubah jadi AFI 5 karena perbedaan konsep dari yang sebelumnya. Oh, I see. Gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin lebih simpel. Lebih simpel. Jadi langsung orang-orang ngelihat diary AFI-nya langsung udah 12 orang dari setiap daerah itu ada satu perwakilannya. Tapi kalau di AFI 2005 ini di setiap daerah ada 2 perwakilan pada waktu itu sehingga dipilih jadi 1. Tapi dengan perubahan konsep yang bisa dibilang sebenarnya cukup signifikan ya. Ya. Itu memberikan pengaruh nggak sih secara exposure AFI itu sendiri dengan perubahan konsep di kacamata Mas Boje sebagai salah satu kontestan ya, finalis? Sangat amat berpengaruh ya karena dari AFI 23 itu jaraknya berdekatan Mas. AFI 1 selesai nggak lama, selang berapa gitu ini langsung AFI 2. Nah kebetulan AFI 1, AFI 2 pada waktu itu lagi hype-hype-nya banget kan karena pas AFI 1 itu belum ada kan Idol juga belum ada. AFI duluan yang AFI duluan ya ini berarti. Nah, Idol 1 itu barengan sama AFI 2 kalau nggak salah, barengan sama eranya Mbak Tia karena jaraknya berdekatan. Nah, di AFI 3 ini bukan kata aku sih ya, pada waktu itu aku tanya dengan beberapa tim Indosiar tidak se-hype yang AFI 1 dan AFI 2. Tapi tetap oke gitu. Secara ratingnya tetap oke, cuman tidak se-hype yang 1 2. Lah akhirnya mungkin dari Indosiarnya merubah konsep seperti itu, banyak ada karantinanya diperpanjang, terus dari segi tata panggungnya itu juga beda, dari tempat-tempat konsernya juga beda gitu, dibedakan. Jadi nge-refresh kan orang biar nggak jenuh juga. Ya alhamdulillahnya pada pas di AFI 2005 itu dengan konsep seperti itu sangat it works banget gitu ya. Terus karena karantinanya lebih lama dan otomatis kan muka aku kan lebih lama di TV juga. betul, orang ngeliatin ini terus jadi lebih apa lagi, jadi lebih karena kan kegiatannya nggak sedikit, malah makin banyak gitu ya. Iya betul. Dulu ada apa aja Mas? Kira ada diary, di karantina ada diary. Terus yang pokoknya kan itu banyak tuh kayaknya yang dimasukin ke TV itu kan ada yang diary. Iya. Apa lagi? Yang paling banyak ya cuman diary aja. Paling banyak diary ya? Jadi dari hari Senin sampai Jumat itu diary. Sabtu konser. Gitu selama 6 bulan. Jadi kayak Mas mau kegiatan apa direkam. Ini dulu nih bentar direkam. Ini 6 bulan ya, bukan 3 bulan ya berarti ya. 6 bulan waktu itu. 3 bulan. Oh 3 bulan ya. Mau makan gitu. Bentar jangan gitu tuh, piringnya dibetulin. Ada gak Mas settingan ya gitu dulu? Enggak ada ya. Itu pure alami gitu ya. Real, benar-benar real alami. Dan makanya kenapa kamera-kameranya nih kayak kamera gini nih hidden gitu. Jadi dia nggak tahu kalau di syuting? Nggak tahu. Wah gila. Iya seru ya. Karena kayak ini Mas, kayak Mas Yanuar sama Mas Nando masuk rumah kaca gimana sih? Iya sih. Pernah nggak masuk rumah kaca gitu, kita nggak bisa bedain kan? Ya kayak begitu. Dalam rumahnya tuh rata-rata tuh kaca-kaca gede gitu.
Dan di balik kaca itu ya kamera-kamera ini. Oh iya. Tapi kan itu kayaknya aku pernah lihat tuh rekaman-rekaman dulu yang di YouTube emang ada yang kayak pas itu episode Mas Bojes tuh kayak mau lagi ngapain ya, lupa aku. Pokoknya lagi kayak nerangin lagi di mana gitu. Itu tuh masih ada ya? Ada. Gak semuanya yang pure yang finalisnya nggak tahu kan. Masih ada beberapa hal yang ya perlu diintroduce gitu, diperkenalkan. Betul. Jadi kalau untuk masalah naturalnya selama karantina itu benar-benar natural yang kita lakukan. Jadi tidak ada gimmick, tidak ada apa ya yang udah terjadi di situ, nggak ada editing lagi. Merekanya ya udah begitu aja udah. Tapi kebanyakan dari penonton kita melihat itu sebagai satu ini settingan, ternyata enggak ya. Enggak loh betul. Ternyata. Ini adalah statement yang hanya dikeluarkan di Hitsmaker teman-teman. Betul. Eksklusif di Hitsmaker. Ternyata bukan settingan guys. Bukan settingan. Bukan. Enggak settingan, itu enggak real. settingan, itu real ya. Real kok, real banget. Nah, ini apa Mas? Udah mau 20 tahun semenjak gile. Lama banget ya. 2005 sekarang 2005 itu berarti aku masih TK Mas. Serius lu? Serius, TK 0 besar. Itu inget banget aku. Itu setiap keluarin KTP sekarang. Serius sekarang enggak mungkin. Enggak. Aku nggak percaya. Kita keluarkan guys, tidak percaya Bang Bojes kalau saya ini kelahiran 98 ternyata. Oke. Nggak mungkin. Kita buktikan. Nah, paralel sambil dia ngeluarin KTP. Jadi kan ya udah hampir 20 tahun ya. Nanti 2025 tuh 20 tahun setelah Mas Bojes lulus dari Akademi Fantasi Indosiar ya. Kepanjangannya bener ya? Betul sekali. Iya kan? 98. No. 98. Berarti lu umur 7 tahun dong, udah SD dong 7 tahun. Enggak dong. 2005. 2005. Iya berapa ya? Oh iya sih. Iya udah SD lah. Oke, gue lanjutin dulu ya. Oke. Ya gak penting juga sih. Lama-lama begitu. Ini Hitsmaker bukan lu. Iya, sorry. Ini Mas Bojes. Nah, udah hampir 20 tahun semenjak pasca berakhirnya AFI 2005. Ya, betul. Dari sekian banyak ilmu yang ditimba di akademi pada saat itu, merasa nggak sampai dengan hari ini ya, hampir 20 tahun, ilmu yang dulu dipelajari di situ masih berguna nggak sih? Sangat banget. Yang paling dirasain itu apa? Yang paling dirasain itu ilmunya yang sangat berguna itu adalah masalah bagaimana kita bisa profesional di bidang kita gitu. Di bidang musik khususnya gitu. Contohnya seperti apa yang konkret? Contoh yang paling simpel adalah dari segi misalkan disiplin waktu aja, udah itu udah paling simpel. Tuh disiplin waktu Mas. Disiplin waktu, nah ini tolong diajarin Mas Bojes. Misalkan disiplin waktu, misalkan kayak mau manggung, terus kita harus ada check sound, harus ada GR-nya dan segala macam, kita harus datang jam berapa segala macam. Itu hal yang paling simpel. Yang diajarkan masalah kedisiplinan yang kita dapat waktu itu dari AFI dari mentor-mentor kita pada waktu itu. Terus yang kedua adalah mental. Jadi mau bagaimanapun keadaan kita ya mental kita nggak gampang down gitu aja karena di sana untuk mental selama di asrama kita benar-benar ditempa banget gitu. Diperas banget tuh Mas ya. Maksudnya supaya kita bisa jadi orang yang kuat gitu. Tidak terlalu terbuai pada saat kita naik dan juga tidak terlalu depresi pada saat kita lagi down. Tapi kayak semacam menghadapi kayak zaman sekarang kan, zaman dulu mungkin belum kayak sekarang lah ya, maksudnya kritik itu kritik tertajam biasanya datang bukan dari orang yang punya ilmunya atau apa, tapi justru datang dari netizen. Betul. Nah, menghadapi yang seperti itu tuh bisa bertahan, itu kekuatan dari sisi mental tuh karena dari tadi ya belajar di akademi itu ya. Iya, di AFI itu sangat diajarkan ya. Makanya kenapa di situ ada kelas psikologi. Itulah gunanya. Terus kalau dulu sebetulnya kayak hujatan-hujatan kayak dari netizen tuh udah ada sebetulnya. Udah ada Mas. Udah ada. Di platform apa? Di platform apa? Enggak ada platformnya, cuman masalahnya pakai poster. Woi gitu. Enggak, masalahnya nyampenya ke kita itu tidak secara langsung aja. Karena kan gitu. Kalau sekarang kan
udah banyak sosmed kan, udah banyak Instagram, sosmed, ada gitu kan. IG, direct ada, lagi kan, artinya itu dari, langsung direct kan. Kalau dulu kan nggak ada. Nggak ada, iya benar. Jadi tahu-tahu misalkan kita telat taunya, tiba-tiba di majalah apa, tabloid apa baru ngebaca ini kata orang-orang ini Bojes gini segala macam. Kita taunya telat gitu. Sebetulnya udah ada, tapi mungkin nggak langsung nyampe ke kita dan kita nggak bisa berinteraksi langsung. Gitu. Nah dengan perubahan zaman itu seperti itu, artinya apakah tetap relevan ilmu yang dulu udah dipelajari dengan masa yang sekarang ini? Karena kan jauh berbeda ya cara menghadapi kritik gitu kan. Iya. Nah, masih relevan gak sih? Masih sih. Kalau aku sih ya ngerasainnya karena udah biasa dikritik di depan banyak orang. Pada waktu itu langsung dikritik sama juri kan di panggung. Iya kan langsung dan itu ditonton sama banyak seluruh Indonesia kan ibaratnya. Terus yang ada yang nonton di stage juga ya udah biasa jadinya kalau kayak gitu, maksudnya nggak terlalu yang mikirin gitu lah istilahnya ya. Kita ambil positifnya, yang negatifnya ya kita buang gitu aja. Betul sekali. Mantap Kakak Bojes, tepuk tangan buat Mas Bojes. Mana? Itu tuh 20.000 orang. 20.000 orang. 20.532 itu tercatat tadi ya. Udah dicatat kan, kita ada yang ini apa? Yang di festival-festival ada yang apa? Tek gitu. Yang hitung-hitung itu Mas. Hitung-hitung itu. Sorry nggak lucu. Oke, gila sih. Gitu. Ternyata di AFI itu istilahnya kayak sekolah gitu ya, komplit ya. Iya. Kupikir ya kayak gitu-gitu, alah nih paling bohongan nih gitu. Tapi ternyata enggak ya. Enggak, itu beneran. Nah sekarang aku mau tanya juga nih Mas. Ya. Kan itu kan 6 bulan tuh. Kalau tadi kan ada tuh salah satu ibaratnya Kak Tiwi ini sebagai teman terdekat untuk sharing-sharing gitu. Betul. Kalau ngomongin rival nih Mas. Ada nggak dulu di angkatannya Mas Bojes tuh? Kalau ibaratnya kalau ketemu sama, misal kayak aku sama Zian nih, wah ini rivalku dalam belajar apa misalnya, aku harus bisa nih. Nah Mas ada nggak Mas waktu di karantina kemarin? Nah bedanya kalau di AFI itu, aku nggak tahu kenapa ya pada waktu itu sih angkatanku yang aku rasain itu kita tidak ada yang karena mungkin karantinanya paling lama ya di antara AFI yang sebelumnya. Bisa jadi tuh. Di antara AFI seniorku itu, jadi kita tuh justru malah ngerasa kebersamaannya tuh kuat banget gitu. Jadi nggak ada yang wah ini saingan gua nih atau apa, nggak ada gitu. Kebetulan anak-anaknya juga pada cuek-cuek semua gitu. Yang angkatanku ya, maksudnya ya udah ngurusin dirinya sendiri pribadi lah gitu. Fokus ke tujuan mereka gitu ya, belajar. Fokus aja gitu. Sama-sama pokoknya membangun. Jangan sampai ke eliminasi, udah gitu. Kalau mikir wah ini nih lawan terberat gue, nggak ada yang mikir gitu kayak ya. Wah gila sih. Anak-anak justru malah support. Kadang-kadang misalkan aku ada kekurangan gitu ya, misalkan aku kan paling lemah di kelas koreo waktu itu ya. Aku lupa gerakannya, kadang-kadang suka ditutupin sama teman-teman. Jadi tiba-tiba teman-teman maju ke depan, aku mundur ke belakang. Jadi aku bisa ngikutin gerakannya mereka. Wah gitu. gila. Tapi gini loh, kadang-kadang rivalitas itu justru membawa kita ke arah yang lebih karena itu bisa mengeluarkan potensi yang terbesar dari dalam diri kita ya. Nah, dari sisi Bojes sendiri merasakan gak, artinya sebenarnya mungkin gue dulu butuh seorang rival di mana dia yang gue lihat dan gue punya target untuk bisa melampaui dia gitu. Setelah hampir 20 tahun lulus dari akademi ya, timbul kesadaran yang seperti itu gak sih? Enggak, justru nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Tapi kalau dari diri aku pribadi, aku nggak merasakan ada hal rivalitas kayak gitu. Mas Yanuar, Mas Nando. Jadi justru malah aku waktu itu tuh fokusnya udah cuman gimana ya caranya gue bawain lagu ini bisa bagus di panggung. Gue gak grogi, konsep gue apa, terus aku nanti mesti ngapain, terus aku tuh fokus udah ngapalin lagu aja waktu itu tuh. Jadi kebayang kan aku udah lemah di kelas koreo, terus aku harus ngapalin lagu. Aku ngapalin ngapalin gerakan, lirik lagu. Dan aku udah beberapa kali waktu itu awal-awal tuh saking ya baru pertama kali kan, langsung di panggung gede di TV salah-salah lirik. Ya itu terjadi itu Mas? Terjadi. Awal-awal terjadi. Terus akhirnya makanya aku lebih fokus ke situ gitu. Jadi untuk mikirin masalah, wah ini nih berat nih ini. Udah gak kepikiran, kepikiran waktu itu. Saking udah fokus sana. Udah. Nah itu yang diajarin juga di AFI. Jadi kita gak usah lihat kiri kanan, udah
Jadi benar-benar fokus sama yang kita pelajarin aja. Ya lebih ke pengembangan diri sih jatuhnya. Oh. Iya. Nah itu apa namanya? Sorry, gimana? Enggak. Lanjutin aja. Iya, itu kan di 2005 ya lulusnya. Nah itu seperti tadi yang udah gue bilang juga udah hampir 20 tahun ya. 18 tahun tepatnya. 18 tahun, oke. Itu setelah selesai AFI di 5 tahun pertama, itu seorang Bojes ngapain aja sih? Nah tuh Mas. Masih ingat gak? Masih banget. Masih itu banget masa keemasan itu ada betul yang di 5 tahun pertama itu masih ada impactnya memang. Jadi terutama 2 tahun lah. Itu kan AFI itu dari 2005 kontraknya itu kita 2 tahun. Dari tahun 2005 sampai 2007. Nah itu ya kita ngerasain aku gitu ya ngerasain ya mungkin kayak yang dirasain band-band besar juga gitu. Gimana keliling-keliling, gimana manggung disorak-sorakin gitu. Terus turun, terus di apa namanya kita di servis dengan baik gitu. Ya masa-masa kemasannya 2 tahun itu hampir dari tahun itu 2005 sampai 2007 itu mungkin jarang kali pulang ke rumah tuh mungkin bisa seminggu sekali cuman ngambil baju berangkat lagi. Udah selama 2 tahun. Tapi menikmati nggak? Momen itu menikmati nggak? Sangat menikmati Mas, karena ya gimana mau nggak menikmati karena ya aku waktu itu umurku masih 19 tahun, 20 tahun. Serius? Iya, serius Mas. Masih umur segitu. Dan memang itu yang dicari ya sebenarnya di saat usia gitu. Enggak juga, jadi gimana sih kayak kita kayak orang awal-awal tuh kita rasanya tuh anjir kaget gitu. Pasti kan. Di umur segitu udah nyanyi kemana-mana, bisa istilahnya kita bisa berpenghasilan sendiri, udah gitu di zaman itu sangat gede banget kan gitu. Jadi enggak ini ya bisa dibocorin ya, sih? Iya itu. Ini namanya masih umur segitu kan pasti beli ini beli ini dan itu ya. Betul. Masih era-eranya kayak begitu. Tapi ini boleh nggak sih apa namanya dibocorin sedikit gitu maksudnya? Secara dari apa namanya itu kan buah yang dipetik setelah menanam apa namanya biji. Iya menanam buah ya kan buah bijinya. Gue mendengar biji tuh kayak pikiran agak langsung gimana gitu. Kacau. Itu tuh diketawain tuh kan parah. Itu berarti pikirannya sama Bang Gel lu. Aku mah enggak ada ya biji aja gitu. Benih. Kita agak bagus sedikit bahasanya ya kan. Serius. Apa namanya memetik buahnya gitu kan. Terus tadi sempat dibilang untuk di masa itu tuh udah gede gitu. Kalau boleh tahu berapa sih? Itu berarti di sekitaran tahun 2006-2007 kan? Karena setelah lulus dari akademi itu gitu. Iya, kalau untuk nominal berapanya aku juga lupa ya. Karena pada waktu itu almarhum mama yang selalu kontrol aku gitu. Jadi dia selalu nyatetin, ayo jangan lupa nabung. Cuman ya namanya anak muda anak cowok cowok lagi ya kan? Laki terus dapat duit banyak itu gimana ya? tapi kita mau jalan kemana? Beli ini, beli itu, udah boros. Bagus, beli sini, beli. Habis aja berarti ya? Iya, ya udah, ya habis gitu aja gitu. Taunya pada saat itu banyak karena seorang Bojes bisa membeli apa yang diinginkan pada saat itu mungkin ya. Jadi pada waktu itu pada waktu itu ya. Jadi yang beruntungnya ya ada sedikit positifnya pada waktu itu. Alhamdulillahnya aku bisa meringankan orang tuaku lah gitu. Almarhum mama sama papa pada waktu itu. Udah bisa nyenengin orang tua lah ya. Iya, ngebantu mereka untuk sekolahin adik-adik juga, adik-adikku gitu. Hal-hal yang seperti itulah ya. Cuman kalau dalam bentuk fisik pada waktu itu yang terselamatkan hanya mobil. Maksudnya aku waktu itu pertama kali punya mobil ya di tahun itu 2005. Berapa umur 21 udah punya mobil 15 tahun ya pada waktu itu. Aku umur 20 kayak tahun kamu masih naik Beat hodok-hodok gitu deh yang lampunya totoknya pecah semua. Gue dulu masih naik Kopaja umur 20. Tahu gak Kopaja? Kepengennya sih punya rumah. Allahumma umur 20 udah punya mobil itu udah keren banget sih Mas. Iya, sempat merasakan hal itu. Apalagi terkenal kan masuk TV kayak anjir gitu pasti. Nah itu kan tadi di 2 tahun awal masa-masa. Nah setelah itu di 5 tahun. Ya, jadi tahun. Masuk ke tahun 2000
8 sampai 2000 berapa itu ya? 2007 kan kontrak selesai, terus akhirnya aku kontrak lagi dengan label dari 2007 sampai 2011. 4 tahun berarti 4 tahun, ya. Sama label mana tuh Mas dulu? Dulu sama Naga Suara. Naga Suara. Awal-awal Naga Suara pada waktu itu ya. Jadi bareng sama Mas Hendy juga. Oh iya, awal-awal iya, ya. betul. Jadi waktu itu masih bisa sempat bermusik bertahan, cuman memang tidak terlalu se-hype di 2005 dan 2007. Di tahun era 2007 sampai 2009 itu aku masih ngerasain, nah itu beda fasenya lagi, aku ngerasain tour dengan bandku sendiri. Waktu itu aku bikin band sama pecahannya T5. Ya, teman-teman dari T5, ada Yeri, ada Rizal, Beben. Kita bikin band namanya Rocky, kita menghasilkan satu album di Naga Suara itu. Nah, kita waktu itu sempat ngerasain tour beberapa kota sama band-band senior-senior, band-band besar kayak Coklat. Waktu itu paling sering sama Coklat, Naf, terus sempat sama Andra juga, Andra and Backbone, terus masih jadi opening kita pada waktu itu dengan modal satu album itu kita naruh kita mau main dong di TV. Berarti kita Mas Budi sempat mengalami harus masuk kayak istilahnya door to door gitu ya? Harus itu ngalamin banget. Itu tahun 2007. Iya, dari 2007 itu. Jadi 2007. Ya, karena pada waktu itu kebetulan memang di label juga sudah ada band-band yang besar yang sudah jalan. Pada waktu itu eranya ada ya Chris Pati masih. Oke. Terus ada Wali ya. Wali kan sampai sekarang kan ya kalau itu Wali lagi hype-hype-nya pada waktu itu. Jadi kita band-band yang baru masuk di tahun itu ya kita jalan sendiri gitu. Jadi kita mendapatkan tur-tur pada waktu itu karena kitanya sendiri juga gitu. Nah, label bantu support untuk promonya. Jadi nyiapin misalkan kita jualan CD juga di tempat itu, jualan merchandise itu dari bantuan label. Nah, ini aku mau tanya nih Mas, biasanya kan aku ini nggak tahu ya, ini adalah aku mempertanyakan yang hal aku nggak tahu nih. Aku pikir dengan setelah kita maybe ikut dengan kayak ajang kayak Indonesian Idol maupun AVI, kita bisa istilahnya dibantu tuh kayak gitu-gitu tuh. Atau emang ya udah selesai kontrak selesai gitu. Itu pasti sih ada ya, dibantu semua orang yang pernah terlibat di AVI juga, semua teman-teman ya juga itu ngebantu. Cuman kan balik lagi di dunia musik kan tidak semudah itu ya. Betul. Gitu maksudnya. Yang penting kita coba dulu, kita usaha dulu. Nah masalah nasibnya belakangan gitu. Jadi kebetulan pada waktu itu yang lebih cepat untuk membuat karya itu Tika Tiwi pada eraku ya. Jadi dia setelah keluar dari AVI, dia langsung mempersiapkan itu. Nah kebetulan dia dapat komposer dan itunya juga Mbak Dewi kan, Mas Pai segala macam gitu-gitu. Jadi ya udah mereka lebih meledak daripada aku dan lagunya lebih mudah diterima. Kalau aku kan benar-benar bikin band sendiri, bikin lagu sendiri sambil belajar idealis gitu. Idealis ya. Betul. Iya. Tadi nama bandnya Mas Rocky ya? Rocky. ROCKIE. Namanya. Alirannya pop cuma namanya Rocky. Oh gitu, pikir yang rock. Enggak ya. Gue pikir petinju. Ya, Rocky Balboa. Iya, karena itu terinspirasi waktu dari itu lagi senang-senangnya nonton itu. Nah terus kalau pakai ROCKIE, nyamain Rocky Balboa banget. IE belakangnya. Tapi nggak telat banget tuh. Apa? Mas Bojes nonton Rocky di tahun segitu. Iya telat sih. Itu kan film lama banget. Itu pun aku belum lahir Mas itu Mas. Jadul banget. Nah dari tadi kan kita ngomongin karir Mas Bojes di AVI dan karir musiknya ya. Dengar-dengar nih, segitu dengar-dengar. Kata-katanya nih, Kata-katanya. Mas Bojes ini sekarang lagi mencoba peruntungannya di bisnis kuliner. Ya, kalau bisnis kuliner itu kebetulan udah dijalanin dari tahun 2011. Udah lama berarti. Setelah, makanya tadi 2 tahun,
kontrak di stasiun TV dan label pada waktu itu Sony BMG 2005 sampai 2007, dari 2007 sampai 2011 di Naga Suara 4 tahun. 2011 sudah selesai kontrak dari Naga Suara, aku bikin usaha namanya Sushi Kampung, restoran sushi gitu di daerah Jakarta Timur. Itu sampai di tahun 2014 karena di 2013 ya di 2013 itu semenjak almarhum mama meninggal nggak ada, jadi ya aku juga masih belajar kan, jadi masih belum kepegang, akhirnya usahanya tutup di tahun 2014 awal. Nah di tahun 2014 akhir sampai di tahun 2015 aku bikin usaha roti bakar namanya Roti Bojes itu di daerah Cawang. Roti Bojes, Ya, keren loh. Keren loh tapi Mas. Cocok banget ya. Iya, keren, cuman asik. Target marketnya nggak dapat karena aku bikinnya di hotel gitu. Nah terus dari 2015 sampai 2017 sempat vakum. Di 2017 sampai 2023 awal kemarin itu aku bikin namanya Rockstar Coffee. Rockstar Ya, Coffee. jadi bikin Rockstar Coffee. Yeah. Jadi bikin namanya Rockstar Coffee itu dari 2000 berapa tadi? 17. Dari 2017 sampai 2023 Sekitar 6 tahun awal masih ada ya? berhenti. Apa? Masih ada ya? Enggak, sekarang aku udah tidak ada tempat offline-nya, tapi sekarang aku lebih ke online. Jadi jualannya online. Iya, jadi aku bikinnya pre-order gitu. Jadi aku buat minuman kopi susu atau yang di botol yang gitu lainnya ya botol 1 literan, jadi itu by order gitu. Jadi ada orang mesen baru aku buat jadi ini sekarang fokusnya udah di kuliner aja. Enggak, sekarang justru fokusnya balik lagi ke dunia musik, cuman aku lebih ke ngamen keliling-keliling, jadi kasarannya adalah ngamen reguler di beberapa tempat gitu. Nah sekarang ini yang aku lagi main di tempat temanku sendiri, anak Afi juga. Kebetulan dia punya usaha restoran di daerah Manggarai. Aku main di situ di tempatnya Anjar Afi. Anjar Afi itu angkatanku juga. Angkatan 2005 juga, dia perwakilan dari Jogja. Dari Jogja. Ya. Jadi sekarang sebenarnya kesibukannya ngamen dan tipis-tipis ngurusin nyambi kopi itu ya tadi ya. Ya biasanya nih kayak gini nih, misalkan di hari Senin aku nggak ada jadwal itu Minggu Senin itu biasanya kalau ada orderan ya aku buat di hari itu. Tapi hari ini gitu. Pasti ada banyak pertanyaan dari para penonton. Betul. Ya. Hitsmaker ya. Betul. Bikin kopi kok mesti pre-order kan gitu ya. Ya. Mungkin. Jadi kenapa seperti itu? Karena aku kan udah nggak ada tempat. Dulu masih ada tempat kan ya. Sekarang aku buat contoh misalkan kayak kemarin terakhir aku buat namanya peanut coffee. Jadi campuran antara kacang dan kopi gitu. Betul. Itu aku buat sendiri resepnya di rumah dan segala macam ya. Jadi orang-orang itu harus beli apa yang aku keluarkan. Jadi aku tidak menyediakan beberapa varian. Jadi limited gitu. Jadi kayak awal aku bikin kopi susu gula aren udah. Terus aku buat coklat monster udah. Terus yang ketiga itu terakhir ya buat kopi yang peanut itu menemukan resep baru racikanku sendiri. Baru aku sebar ke orang-orang, ke teman-teman customerku yang dulu melalui Instagram. Jadi aku posting siapa nih ada yang mau mesen nggak? Begitu ada yang mau mesen baru aku buat. Tapi menurut Bojes sendiri strategi marketing seperti itu berhasil gak sih? Berhasil ini parameter dari sisi pendapatan ya, dari sisi revenue ya? Betul, berhasil dari segitu dan aku kan sudah punya market sendiri. Dari awal Rockstar Coffee berdiri sampai di 2023 kemarin kita udah gak punya tempat lagi offline karena pandemi itu abis-abisan kan. Iya sih, pandemi kita itu 2 tahun itu. Jadi database customer aku di Instagram, jadi mudah buat aku untuk misalkan aku punya produk apa tinggal aku posting aja di Instagram. Nanti mungkin biasanya ada beberapa customer yang DM, mau nyobain dong, aku baru buat gitu. Tapi kok ceritanya tadi gimana Mas, kok tiba-tiba bikin kopi itu emang pertama suka sama kopi, sama dulu belajarnya gimana tuh kok tiba-tiba akhirnya buka bisnis kuliner gitu lah? Karena ya itu aku sudah
sudah nyoba kan waktu itu setelah zamannya Afi kan kita tahu ya naik turunnya seperti apa. Kita pas lagi nge-hype 2 tahun pertama terus tiba-tiba makin lama makin turun. Jadi aku berpikir untuk apa ya nih yang bisa gue lakuin selain di musik. Ya akhirnya hal yang paling aku suka adalah ya aku harus punya usaha sendiri. Dan kebetulan waktu di tahun 2017 kenapa aku milihnya kopi karena ya memang aku lagi senang-senangnya ngopi pada waktu itu. Berarti belajar sendiri tuh Mas ya? Belajar sendiri. Wah anjir keren. Belajar sendiri. Mantap. Gitu. Ya dibantu juga sih sama teman-teman aku nongkrong nih misalkan kayak di sini misalkan di Warung Wow nongkrong terus aku kenal sama baristanya. Terus aku nanya ini gimana sih caranya buat ya udah akhirnya belajar sendiri buat serius Mas sampai manual gitu? brewing ya. Wah. Gila sih, tuh Mas. Iya keren sih, keren banget sih. Nah ini kan Mas Bojes sendiri kan udah ngerasain ibaratnya dalam pencapaian hidupnya itu udah sampai di naik turun. puncak karir sudah sempat ngerasain ya di dunia entertainment. Kemudian udah ngerasain juga menjalani bisnis kuliner. Sekarang menjalankannya bisnis kulinernya tipis-tipis sambil menjalankan sambil nge-band juga gitu. Hasrat bermusiknya ya. Nah, yang pengen gue tanya sekarang ambisi Bojes saat ini apa sih? Ambisinya adalah sebetulnya aku tuh di musik juga belum 100% semuanya ini ya. Pada waktu zaman Afi kan ya kita hanya berhasil yang akhirnya Bojes yang nggak dikenal orang jadi dikenal orang, udah cuman itu doang pada waktu itu. Yang aku sih masih pengen tetap berambisi sih, kepengen ya selayaknya musisi pada umumnya punya lagu sendiri. Dan naik seperti zaman Afi pada waktu itu kan nggak mudah ya. Betul. Jadi itu yang belum tercapai sih ya. Aku berambisi ya kepengen punya karya sendiri aja dan selama ini kan memang bawain lagu orang terus dan dari Afi juga kan dulu kan kita bawain lagunya siapa. Tapi bisa udah punya ini amunisi artinya lagu ciptaan sendiri udah ada. Lagu beberapa bank lagu ada banyak cuman aku memang menyadari diriku sendiri bukan seorang komposer atau arranger yang bagus gitu karena aku udah pernah mencoba itu pada waktu itu di label dan mungkin ya udahlah mungkin emang gue nggak pinter untuk ngebuat karya gitu. Jadi ya aku sih pengen tetap jadi penyanyi ya mungkin bisa maksudnya punya karya sendiri itu maksudnya dikenal sebagai Bojes dengan lagunya dia ciptaannya siapa misalkan gitu. Misalkan ciptaannya teman-teman gitu, misalkan ciptaannya Badai, ciptaannya Hendy atau ciptaannya siapa. Nah, aku lebih dengerin kepengen ya, seperti para itu. komposer pencipta lagu tuh ya, Mas Bojes. Iya kalau punya lagu aku sangat senang hati pengen nyanyiin. Mungkin kita bisa. Soalnya udah nggak pinter buat lagunya. Mungkin kita bisa memuluskan ambisi Mas siapa Bojes. Tahu nih ya. Siapa tahu karena kita sebenarnya kebetulan juga bernaung bekerja di bawah satu label. GM saya Bapak Zohar Saputra. Mungkin nanti setelah ngobrol-ngobrol hangat bincang-bincang ini bisa langsung aja dengan produser dan general manager. Soalnya lebih enak kayak begitu. Jadi lagunya udah ada, aku tinggal mendalami lagunya, tinggal nyanyiin gitu. Memang spesialisasinya di situ. Kalau untuk bulat lagi dari awal. Enggak deh. Oke. Tuh dengerin ya para Bang Atta. Nanti langsung aja Bang. Langsung aja. Langsung gitu. GM saya nanti terkabur nih. Jangan sampai itu. Ngomong Mas Atta langsung. Oke. Seru banget ngobrol-ngobrolnya. Makasih banyak buat Mas Bojes yang udah secara eksklusif menceritakan pengalaman dia waktu zaman di Akademi. Udah terjawab nih pertanyaan-pertanyaan masa kecil gue udah akhirnya terima kasih Mas. Dan gue sebenarnya starstruck ketemu sama Bojes karena dulu ngefans idola banget. Jangan lupa Mas minta papin ntar posternya ada. Iya. Oke mungkin untuk kesempatan kali ini kita sampai di sini aja. Nanti next time kita ngobrol-ngobrol bareng lagi sama Mas Bojes. Banyak lagi yang sebenarnya bisa kita kulik tapi untuk episode kali ini mungkin sampai di sini aja. Yes teman-teman. Terima kasih Hitsmaker. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Hitsmaker kan ya namanya. Hitsmaker ya. Terima kasih Hitsmaker. Makasih Warung Wow. Kalau teman-teman udah nonton episode talk show sampai dengan sejauh ini dan suka sama kontennya jangan lupa diklik subscribe. Ya like, subscribe, share ke teman-temannya sebanyak-banyaknya. Ya betul. Oke. Siap. Saya Nan Pamungkas undur pamit dan juga Mas Bojes dan Yanuar out. Yes, so see you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye. Makasih matur suwun Mas. Thank you.